Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Nanda Jati, NIM O01180405 dari Penjas 18. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tenis lapangan yang sudah disampaikan oleh Pak Satria. Yang pertama adalah tenis lapangan adalah olahraga yang biasanya dimainkan oleh dua pemain atau antara dua pasangan, jadinya tunggal atau ganda. Setiap pemain menggunakan raket untuk memukul bola. Tujuan dari permainan tenis lapangan yaitu pemain memainkan dengan cara tertentu agar pemain lawan tidak bisa mengeluarkan bola dan mendapatkan poin. Kemudian ada juga sejarah tenis lapangan. Tenis selalu dihubungkan dengan negara Eropa, misal Inggris lah. Negara Inggris memperkenalkan olahraga ini dan menjadikan populer. Sebut saja pada turnamen Wimbledon pada tahun 1877 di London. Dan pada 1924 muncullah Federasi Tenis Internasional. Dan hal ini menjadikan salah satu alasan mengapa tenis lapangan bisa berkembang dan secara pesat, dan banyak klub-klub muncul semakin banyak. Selanjutnya juga ada turnamen. Banyak turnamen dan biasa disebut juga dengan Grand Slam atau turnamen terbesar dalam permainan bola tenis lapangan. Yang pertama itu ada Australia Open, kemudian ada juga Wimbledon, ada juga Amerika Serikat Open, dan ada Roland Garros atau disebut Prancis Open. Yang pertama itu adalah Australia Open. Australia Open dilakukan di Melbourne pada bulan Januari menggunakan lapangannya medianya seperti rumput. Ya, selanjutnya juga ada Wimbledon. Wimbledon dilakukan di Inggris, tepatnya di London, yang dilakukan pada bulan Juni sampai Juli, sama juga menggunakan lapangan rumput. Selanjutnya juga ada Amerika Serikat Open. Amerika Serikat Open dilakukan di New York pada pertengahan bulan Agustus sampai September. Dan yang terakhir juga ada Roland Garros. Roland Garros di Prancis Open atau bisa dilakukan Paris, yang dilakukan di bulan Mei dan Juni. Dan Roland Garros beda karena menggunakan lapangan clay atau batu bata halus, dan pemain akan mendapatkan gelar Grand Slam jika pada satu musim dia menjuarai 4 turnamen tersebut. Selanjutnya ada juga teknik ground stroke forehand. Ground stroke forehand yaitu adalah pukulan yang sering digunakan, sama juga seperti ground stroke backhand. Tapi dalam ground stroke forehand yaitu pukulannya dengan raket digerakkan ke belakang di samping badan seperti ini, kemudian diayunkan bola ke depan untuk memukul bola. Ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan ground stroke forehand, yaitu adalah pegangan raket. Pegangan raket harus extend grip, jadinya kayak menggenggam salaman. Itu berguna agar lebih kokoh pegangannya, dan ketika memukul bola raket tidak lepas dan pukulan bisa kencang. Yang kemudian juga ada sikap berdiri. Sikap berdiri dalam permainan tenis lapangan pun juga harus siap, harus di tengah lapangan. Berat badan di kaki, lutut ditekuk dan dibuka selebar bahu. Yang ketiga ada ayunan raket. Ada 3 bagian dalam mengayunkan raket. Yang pertama adalah backswing, belakang, come forehand, jadi kayak semakin belakang atau semakin panjang maka akan semakin kencang pukulan. Lalu dilanjutkan dengan follow throw. Follow throw yaitu adalah gerakan lanjutan. Yang kemudian selanjutnya ada juga backhand. Backhand sama juga sering digunakan dalam tenis lapangan. Jika ground stroke forehand di samping badan,
ground strike backhand dilakukan melewati depan badan. Jadinya seperti ini. Bola diayunkan, raket diayunkan ke belakang, kemudian mata harus fokus ke bola, lalu melakukan ayunan untuk memukul bola. Sama juga seperti posisi juga harus siap, harus kaki dibuka selebar bahu dan di lutut ditekuk sedikit. Selanjutnya juga ada servis. Servis yaitu adalah awalan dari sebuah permainan. Ada juga servis dalam permainan lapangan bola tenis lapangan. Servis dasar yaitu adalah posisi kanan berada pada bagian belakang serta kaki kiri di bagian depan. Kemudian lambungkan bola ke atas. Jadinya ketika kita melambungkan bola tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu pendek. Dan jika ingin mendapatkan bola yang lurus, maka tangan kita harus lurus. Kaki dibuka selebar bahu dan ditekuk lutut. Dan kemudian fokus arah bola, kemudian ayunkan raket ke depan lalu pukul. Selanjutnya ada peraturan permainan bola tenis. Ada peraturan dalam permainan tenis lapangan. Ada beberapa aturan dasar yang harus diketahui, yaitu kayak pertama berada di sisi sebelah kanan. Pemain selalu ada, jika tunggal ada di sebelah sisi kanan. Dan yang servis harus berada di belakang garis baseline. Dan ketika servis juga harus bola mengarah ke diagonal. Dan bola harus memantul terlebih dahulu. Dan kita bisa kehilangan poin apabila kita melakukan servis bola keluar, terus bola double 2 kali menyentuh kita, dan menyentuh net juga tidak boleh, itu bisa mengurangi poin. Seperti pakaian, raket, atau badan kita menyentuh net, itu tidak boleh. Dan yang tidak boleh memukul bola sebelum melewati net. Itu melakukan sebuah kerugian dalam ketika kita melakukan permainan bola tenis lapangan. Kemudian ada ketentuan dasar teknik lapangan, tenis lapangan. Yang pertama adalah raket. Raket harus standar, yaitu 29 inci tingginya dan lebarnya itu 12,5 inci, dan senar posisi harus rata. Selanjutnya ada juga bola tenis. Bola tenis terbuat dari karet dilapisi bulu optik dengan diameter 6,5 cm sampai 6,8 cm dan memiliki berat 56 sampai 59 gram. Selanjutnya ada juga lapangan tenis. Sebelum membuat lapangan tenis posisi harus rata. Panjang lapangan tenis 23,78 meter dibagi 2. Lebarnya memiliki 8,23 meter. Itu untuk tunggal. Jika untuk double maka kedua sisinya ditambah 1,37 meter. Yang kemudian adalah penghitungan skor. Perhitungan skor yaitu adalah melakukan poin ketika mendapatkan poin. Intinya kayak seperti 0-0 dalam permainan tenis lapangan, 0-0, 15-0, 30-0, 40-0. Jika ada kesamaan maka akan ada deus bila skor sama kuat. Dan pemain harus memenangkan pertandingan tenis lapangan 6 game. Jadinya jika posisi sama kuat 6-6 maka akan diadakan game ke-7. Tapi beda seperti 0-0 tapi menggunakan angka seperti biasanya. Selanjutnya juga ada pukulan volley forehand. Ada juga pukulan volley backhand, sama, tapi dalam pukulan volley ini dilakukan ketika bola tenis belum memantul di lapangan. Jadinya kayak ground strike tuh ketika musuh mengembalikan bola memantul tanah baru kita pukul. Sedangkan volley ketika musuh sebelum menyampai tanah kita sudah menyambar bola terlebih dahulu.
Pukulan ini dilakukan ketika bola tenis belum memantul di lapangan. Yang forehand itu dilakukan sama, raket digerakkan ke belakang, kemudian diayunkan ke depan. Yang terakhir ada juga follow throw, dan harus sikap kembali siap. Dan untuk backhand, raket seperti ini, kita harus menyambar bola terlebih dahulu dengan cepat agar musuh bisa kesusahan mengembalikan bola dari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.